Samsung banyak banget opsinya. Bloatware kayak Hot Wheels dijual terpisah. Karena gue tipe tangan yang gampang keringetan, seriusan. Ini aja hidung gue keringetan karena AC-nya mati. Tapi tangan gue ini relatif gampang keringetan. Coba sebentar, gue mau lihat yang ini. Jangan. Yang ini Apa sih? handphone. Oh, handphone. Kirain. Dan untuk videonya di sini bisa merekam 4K dengan kamera depan dan belakang dan juga bisa sampai 60 fps untuk depan dan belakang. Bagian sininya ya, sampingnya. Iya, ini kan kalau misalnya nggak kelihatan sih, sini ada kayak coak sedikit buat volume, itu juga ada. Bagaimana? Ada sedikit coak dikit sini. Apa ada gede sedikit. Nggak boleh. Itu hoax. Coak. Oke. Ini bukan pakai apa nih? Bukannya pakai, bentar saya ambil gergaji. Waduh. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro. Gue Divi. And welcome back to my channel. Dan di video kali ini spesial banget karena permintaan dari para penonton, ya. Minta apa emang, Pak? Minta ada video lagi. Bener sih. Bener kan? Demi kelangsungan hidup kita sih. Iya. Dan juga banyak yang minta ngebahas smartphone berikut ini. Apa tuh smartphone apa nih? Smartphone yang katanya digagas karena permintaan dari banyak fansnya. Apa tuh? Yaitu adalah ini. Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Oh, edisi kipas, Pak. Bukan edisi kipas. Ya, jadi kita mau unboxing Samsung Galaxy S20 FE. FE Atau Fan Edition. Karena terakhir itu yang gue tahu yang ada FE-nya tuh Note 7 ya waktu itu ya. Tidak ada Note 7, adanya Note FE. Note FE ya itu mah. Ya, tadinya ada Note 7 tapi kan booming tuh. Booming beneran ya, beneran. Itu kan booming banget. Iya. Sampai akhirnya berubah nama menjadi Fan Edition. Note Sejak FE. itu kita kenal yang namanya Fan Edition. Iya. Ya, permintaan dari penggemar dari Samsung, dan akhirnya S20 juga punya S20 FE. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu beberapa berita seputar si Samsung Galaxy S20 FE ini karena ini menarik banget, Pak. Kenapa tuh? Ini kan katanya digagas karena permintaan dari penggemar-penggemarnya. Makanya namanya Fans Edition. Fans Edition. Ya, makanya gue ada beberapa berita seputar seberapa diinginkan sih sebenarnya smartphone ini sama fans. Coba, kamu ada berita akurat ya? Ada beberapa beritanya. Saya pegang cue card dulu ya. Bentar. Apa tuh? Ini Fans Edition apa bukan, Pak? Oh, bukan. Oh, ini carry edition ya? Handphonenya bagus, supaya carry. Habis beli ini jual tanah. Jadi ada beberapa berita terkait pooling yang dilakukan oleh beberapa media. Oke. Ini kita ambil dua aja. Yang pertama ini dari Android Authority. Dan kebetulan yang nulis nih gue orangnya kenal. David Email. Apa emailnya, Pak? David. Namanya David Email. Ntar anak gue udah main Facebook belakangnya. Hah? Udah main Facebook. Wah, kalau teriak gitu dong. Oke, dia bilang apa? Jadi dia melakukan pooling ke pembacanya Android Authority. Ya iyalah, kan dikerja di Android Authority. Oh, kalau buat gadget saya terkejut sih, Pak. Mahal, Pak. Oke, kemudian iya sih. ada sekitar 1.200 lebih lah, hampir 1.300 responden dari pembacanya Android Authority. Dan di sini topik pertanyaannya adalah Samsung flagship model mana yang mereka pilih untuk dibeli. Oke. Jadi pilihannya nih S20 series semua nih. Ada 4 berarti ya? Ada 4. Ada S20 series biasa. S20 biasa, bukan S20 series biasa. Oh iya, S20 biasa. Kemudian S20 ada Plus. S20 Plus, kemudian ada S20 Ultra, dan yang terakhir adalah S20 Fan Edition. ya, jadi ada 4. Dan hasilnya cukup mengejutkan kalau buat gue. Pertama, ada 58,58%. Oke. Itu memilih yang ini, Fan Edition. Serius, Pak? 58% lebih itu memilih Fan Edition. Beneran tuh, ya, ada grafiknya. Kemudian yang seri S biasa malahan itu peringkat kedua 20,71%. S20 yang biasa. Iya, yang biasa. S20 Plus itu 12,46. Dan sisanya yang Ultra sekitar 8,25% itu baru pilih gitu. Yang Ultra ya. Yang Ultra. Menarik sih sebenarnya. Dan yang sih. Ultra kita ada nih, coba mana itu? Moria ya. Ini ternyata dipilihnya sama sekitar 8% orang doang dari pembacanya Android Authority. Oh gitu, 8% aja. Tapi 58% lebih milih ini. Itu normal sih kalau menurut gue, Pak. Karena kenapa? secara harga kan memang ini positioning harganya di bawah S20 kan. Bisa dibilang seperti itu. Ya, dan spesifikasinya pun sama sebenarnya. Karena dapur pacunya tuh untuk keempat device itu sama. Dapur pacunya sama ya? Sama, pakai khususnya yang di Exynos. Indonesia ya? Ya, pakai Exynos 990. Cuman kalau di luar itu ada 2 versi.
Ada dua yang versi. 5G sama ada yang LTE. Nah, terkait sama yang 5G dan LTE. Karena itu kebanyakan dipilih karena memang support 5G. Akhirnya ada satu pooling lagi nih, Pak. Ada lagi? Dari GSM Arena. Oh, bridging saya bagus ya. Bagus, meskipun tidak direncanakan ya. Iya. Bagus. Iya. Jadi ada dari GSM Arena di sini bikin poolingnya tuh lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi Samsung Galaxy S20 FE ini kalian minat beli atau enggak sih? Dan ada dua versi, 5G dan 4G atau LTE. Oke. Gitu. Jadi hasilnya nih dari lebih dari 7.600 orang. Udah lebih banyak ya. Lebih banyak. Responnya lebih banyak nih. 51,4% itu memilih akan membeli tapi yang 5G model. Dan yang membeli tapi 4G model itu 14,85%. Oke. Jadi kalau di total tuh sekitar 65% lebih. Iya, udah Yang bilang akan membeli. 65%. Ya. Ya karena ya itu tadi yang gue bilang, masalah harga sih. Di harga yang mungkin kalau di Eropa gue nggak tahu harganya berapa ya. Tapi kalau di sini kan 9.999 nih. Oke. Bapak yang ini highlightnya Pak. Oh iya. Yang itu belum. Sedikit pamer. Iya, Oke. ini highlightnya. Harganya 9.999 buat di sini, dan itu tadi kayak gue bilang dapat spek sama kayak S20 series yang 3 itu udah oke banget sih, walaupun trade off-nya ini walaupun belum gue buka ya, dari yang gue tahu bodinya itu katanya dari polikarbonat bukan dari kaca, karena kalau yang 3 itu kan dari kaca tuh. Ya, ini kita bisa. Termasuk yang ini, termasuk yang Ultra, Ya. S20 Ultra. Nah ini plastik. Ini kardus. Oh, jadi kardus, ini kardus. Kardus, oke. Gitu. Jadi sekarang kita langsung buka aja nih. Langsung buka aja Ini ya. sampai ada yang mau gue sampai nih Pak. Apa? Ini nggak tahu ya nanti Wisnu mau syutingin apa enggak ini. Bagian ini ya. Ini di boxnya nih kalau lihat nih. Iya. Banyak banget doodle-nya Pak. Jadi ada semacam icon-icon ya. Dan juga ini berbeda karena warnanya putih. Warna ininya. Warna kotaknya. Iya, Karena putih selama ini, bentar, ada nggak sih? Oh, di sana kebanyakan. Tapi biasanya itu warnanya hitam kayak gini. Pamer lagi guys. Enggak. Ngasih contoh, kalau biasanya warnanya hitam. Iya, bener Kalau sih, hitam kalau sih. flagship biasanya warnanya hitam. Makanya kalau yang putih gini nih jarang. Mungkin ini jadi salah satu faktor pembedanya juga. Iya. Makanya dibikin yang putih, dan memang ini warna unitnya putih Pak. Warna unitnya juga putih. Nih tuh, cloud white. Oh iya. Putih awan. Oke. Karena ini saya dipinjemin, jadi saya ya udah. Vinjem edition ya. Bener kan? Samsung Galaxy S20 FE Vinjem edition. Oke. Ini bukan pakai apa nih? Bukanya pakai, bentar saya ambil gergaji. Waduh. Bapak koleksi buaya kan di situ, pakai mulutnya aja. Bapak mau yang gampang apa yang susah? Hah? Yang gampangnya lah, biar cepet lah. Hah? Oh, tingku. Enggak dong. Pakai ini dong. Ingat Pak, ini Vinjem edition. Oh iya. Jangan rusak. Tahu nggak? Saya bisa buka ini tanpa harus saya menyentuh. Ini mana? Buka, Pak. Itu nggak nyentuh sih, itu Oh nyuruh. iya. Gue aja. Siang. Ini masih segel ya guys. Ini masih segel ya? BNIB. BNIB. Kalau di e-commerce gitu, BNIB. Brand new inbox. Inbox ya, bukan dahsyat. Waduh. Acaranya masih ada nggak sih? Ada. Masih ada ya? Masih. Mau jadi host ya Pak? Kali ditawarin kan? Bapak mah yang penting lagu Bapak masuk. Iya. Oke, ini plastiknya dibuka dulu. Peel off ya. Nggak usah berisik. Ini masih disegel ya. Jadi nanti kalau ada yang nemu ini di e-commerce, Ini mungkin bekas kita. enggak lah, ini minjem. Oh, Vinjem edition. Nah. Oke, jadi ini masih disegel ya. Ini gue buka dulu. Oke, ini sekarang kita buka. Moment of truth. Oke. Ini ada lembar IMEI-nya, jangan sampai hilang ya. Ya. Nah, di sini ada unitnya. Ini unitnya warna putih dan kita tiriskan terlebih dahulu untuk unitnya. Ada pembatasnya. Ya. Dan di sini dapat charger. Chargernya di sini adalah yang adaptive fast charging 15 watt. Oke. 15 watt. 15 watt. Kemudian ini ada kabel chargingnya, ya USB Type C. Ya. Kemudian juga udah habis ya. Ini Pak, ketinggalan. Oh iya. Ya. Ketinggalan sini, kalau Samsung kan ini kebiasaan tuh. Jadi ada tadi ada kepala charger, ada kabel chargernya, Type C. dan di sini di bagian kotak yang tutupnya ini, ya ini ada panduan penggunaan, ya Tidak dan ada- juga kartu garansi, dan juga ini ada SIM ejector. Tidak ada case Pak. Tidak Berarti konsisten ya Samsung ya. konsisten. S20 series sama Note 20 series Tidak tidak ada. ada yang dapat case. Karena pada akhirnya kita tinggal memilih case yang kita inginkan aja, karena mereka punya banyak banget aksesoris yang bagus sih. Either yang Bapak baru beli tuh yang tadi bisa dilipat itu juga nggak ada case-nya ya? Nggak ada. Berarti semua tidak ada case Semua untuk tidak ada yang case. seri flagship-nya ya. Ya, dan udah isinya cuma itu. Dan gue yakin banget, gue yakin seyakin-yakinnya, kalian akan mengomentari mengenai bagian belakangnya yang memang terbuat dari Polikarbonat. polikarbonat.
Ya, mungkin kalian akan bilang, tuh belakangnya plastik dan lain-lain. Jadi ada beberapa argumen yang menurut gue menarik. Salah satunya dari Tira Tangan Belang yang bilang kalau memang ini terbuat dari let's say polikarbonat gitu ya, dan ini tidak sekuat yang lain. Meskipun gue belum tahu faktanya sekuat atau tidak kuat apa sebenarnya. Dan tapi ini kan tidak tanda kutip semewah yang ini misalkan. Ya memang tidak semewah yang ini. Memang positioningnya di bawahnya ini. betul, dari harga juga udah kelihatan. Dari harga pun kelihatan. Memang tidak seperti itu. Dan lagi pula ada satu argumen yang gue suka banget. Pada akhirnya kalian akan pakein casing. Mau itu dari kaca kek, mau dari keramik kek, mau dari plastik atau polikarbonat, dipakein case juga. Gue ngomong berdasarkan habit dan kebiasaan kita. Dan semua handphone gue pun begitu. Ini gue malah takut banget kalau gue nggak pakein casing. Karena ada teman kita yang memang hobi juga kadang nggak pakai casing, Pak. Iya. Itu si Ibro Kumar itu. Iya, Ibro Kumar. Lagu-laguan nggak pakai case. Dan menyesal. Iya, lecet pas jatuh, pecah, retak, lalu makan tuh, Bro. Tapi cuma satu orang selain Ibro Kumar yang gue tahu sering nggak pakai casing. Siapa? Itu adalah David. David email. Bukan. David Gadgetin. Gak pakai casing, Pak David? Enggak. Ya David emang gak pakai casing sih. Iya. Maksudnya bukan handphonenya. Dia sering pakai handphone nggak pakai casing. Oh, seneng ngerasain kemurnian ya? Kemurnian dari handphonenya. Sensasi megang telanjang gitu. Megang dalam mungkin emang kondisi David sukanya yang gitu ya, yang pure, yang murni. Oke, kayak susu ya. Susu murni. Nasional. Itu susu. Tapi ada yang berbeda dari bagian belakangnya si FI ini, harus gue akuin. Ini plastik, ini polikarbonat. Harus secara gamblang gue bilang seperti itu. Ya memang. Meskipun nggak pure plastik, nggak sama kayak ember kalian di rumah. Tapi ya enggak lah. Tapi ini tidak fingerprint magnet. Ya, itu salah satu keunggulan pakai material dari polikarbonat. Ya, dan ini meskipun polikarbonat, tapi ini warnanya cenderung doff. Lebih frosted kalau istilahnya 2020. Frosted. Iya, benar sih. Lebih frosted, jadi lebih matte gitu warnanya meskipun putih. Dan ini cakep, serius deh. Sebelum syuting video ini baru aja nonton video nih. Video Reza. Ya. Dia bikin yang warna merah. Reza Candika. Hah? Bukan. Reza bukan. Wah, lagi kasus lah itu. Iya, Reza. Siapa ya? Putu Reza. Wah, lo lupa. Iya. Putu Reza. Project review. Dia baru bikin yang warna merah. Itu kalau digambar kan ya cuman sekedar itu aja kan. Tapi ini enak sih sebenarnya, Pak. Terasa berbeda meskipun ini polikarbonat. Ini sesuai sama lagu gue. Yang kau lihat? Yang kau lihat hanya luarnya. Kau takkan tahu dalamnya sampai kau coba. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Jadi saran gue, lo ke toko, lo coba pegang aja kalau ada display atau dummynya gitu. Ini beda banget. Iya sih. Ini beda banget. Dari sisi bobot dan ukuran, ini memang bukan yang ultra sih. Gue nggak punya yang versi biasa, jadi gue nggak ada pembandingnya. Jelas harusnya ukurannya lebih kecil harusnya, tapi surprisingly hampir mirip sama yang ultra. Bahkan ukurannya S20 biasa itu lebih kecil, Pak, karena itu lebih kompak di tangan. Itu dia. Waktu itu gue sempat megang punya Ibro kalau nggak salah. Itu lebih handy lah. Lebih handy. Handynya Gigi. Bisa main drum ya. Iya. Bisa main drum handy. Udah itu Arman. Kalau handy nggak gitu punya. Duk. Udah. Jadi ini gue coba nyalain ya. Ini kita coba nyalain. Salah lu, tuh. Nyalain, bukan nyalahin. Dia baru lahir belum ada apa-apa disalahin. Parah banget tuh. Sebagai orang udah punya anak kesel gue nih. Guys, bawa status dan anak kecil baru bawa aset. Wah, anjir aset tuh. Dan ini bisa ada biometriknya, ada face recognition, fingerprint, pattern, pin, dan password. Sebenarnya ya standar aja ya. Fingerprintnya in display ya? Iya sih kayaknya sih. In display lah. Enggak kan? Flagship. Gue pikir pinggir. Flagship juga ada yang di pinggir, Pak. Ada. Nah, itu keluarin. Flagship yang di pinggir ada Samsung. Nih. Di pinggir. Kok sama kayak handphone sebelah yang cuma 4 juta di pinggir, Pak? Apa? Kok sama kayak yang di brand sebelah yang cuma 4 juta? Bisa diginiin nggak? Bisa, tapi rusak. Casing-casingnya. Samsung banyak banget. Iya. Opsinya. Bloatware-nya kayak Hot Wheels dijual terpisah. Nah, udah ada bunyi itu, artinya udah tersetting, udah aktif. Ya, ini tampilan depannya. Dan biasanya kalau baru nyala ini mulai menginstal beberapa apps. Jadi harap bersabar aja ya. Karena Samsung banyak banget sebenarnya aplikasi-aplikasinya. Makanya gue bilang nih handphone ini udah pasti kalau secara fitur lengkap.
Lengkap. Jangan khawatir, sampai fitur yang lo nggak kebayang ada tuh ada kadang-kadang di sini. Ini ada DeX to TV, udah bisa wireless DeX berarti. Wow. Oh ya pantesan pollingnya 50% ngambilnya ini Pak. Iya, orang ada wireless sama. DeX, terus ada NFC jelas. Always on display, terus ada wireless power share, ada link to Windows, banyak banget. Smart view. Ini baru dari tray ininya doang. Fitur di notification tray ya? Iya, belum kita masuk ke fitur-fiturnya Samsung yang lain. Misal, Iya. kalem. Samsung Pay, kemudian ada Samsung Health juga ada di sini. Nih yang biar nggak penasaran nih. Coba Pak akses ke settingnya. Berapa refresh rate-nya? Oke, kita lihat di bagian display. Di sini ada bagian untuk mengatur smoothness gerakan atau motion smoothness. Dan di sini bisa ada yang basic, yang 60 Hz aja, dan ada yang tinggi sampai 200 lagi. 120 Hz. Ya gimana nggak pilih ini? Orang ada semua. Kecuali material bodinya. Iya sih. Gitu. Kemudian juga ini ada pengaturan warnanya juga, dan warnanya lebih vivid, bisa diatur kelembapan lagi, kehangatan dari misalnya kehangatan dari gambarnya. Gerah Pak soalnya AC-nya mati. Ya rada anget sih, kasihan nih. Nah paling bedanya nih kalau gue boleh sedikit kasih bedanya, ini pakai layar flat. Ini layarnya flat, bukan curve. Jadi kalau kalian suka main game, ya ini akan kepake banget. Betul sekali. Ya, jadi ini sebuah keunggulan untuk kalian yang suka main game. Dan gue suka sama tingkat kebersihannya sih. Karena gue tipe tangan yang gampang keringetan. Seriusan. Ini aja hidung gue keringetan karena AC-nya mati. Tapi tangan gue juga. tangan gue ini relatif gampang keringetan. Coba sebentar gue mau lihat yang ini. Jangan. Yang ini Apa sih? handphone. Oh, handphone. Kirain. Oh dia emang begini ya. Iya. Bahkan bezelnya pun bahasa desainnya serupa. Ya, bagian sininya ya, sampingnya ya. Ini kan kalau misalnya nggak kelihatan sih sini ada kayak coak sedikit buat volume itu juga ada. Bagaimana? Ada sedikit coak dikit sini. Coak. Apa ada gede sedikit. Nggak boleh. Itu hoax. Coax. Oke, ini kalau secara desain dan kegunaan menurut gue memang tidak banyak berbeda. Secara performa pun sebenarnya bisa dibilang ya sama. Pasti sama ke dalam-dalamannya. Iya, jadi nggak ada yang perbedaan gimana-gimana. Makanya kalau kalian berharap ini videonya menunjukkan performa yang berbeda dibandingkan review yang pernah gue buat, enggak, ini sama sebenarnya. Sama aja, sama. Yang membedakan adalah memang pertama harganya dan positioningnya yang berbeda. Betul. Dan diperuntukannya berbeda. Untuk siapanya. Betul. Dan ini kita jajal hal terakhir yang mungkin bisa jadi pembeda sedikit ya dibandingkan yang seri-seri sebelumnya, yaitu adalah kameranya. Karena kalau dari sisi kamera, sejujurnya gue belum pernah merasakan yang S20 biasa tuh. Jadi gue nggak tahu bagaimana kualitas kameranya. Gue cuma nyobain ketika lagi di acara aja waktu itu. Jadi gue belum nyobain yang dicoba untuk harian. Tapi kalau yang Ultra ini sempat jadi daily driver gue cukup lama. Jadi gue masih ingat banget bagaimana kualitas kameranya. Berarti kalau yang lama Bapak ingat rasanya ya? Kalau yang udah ya iyalah. Masih ada dikit-dikit terkesan ada lah. Oke. Ya, meskipun sekalinya lupa, kalau lihat masih ingat lah. Oh ya yang waktu itu gini kan. Nah gitu. Oke, kamera handphone. Oke, silakan lanjut Pak. Silakan lanjut. Sedangkan kalau ini menurut gue cukup oke karena zoomnya ini bisa sampai 30 kali. Memang berbeda dengan yang gue pakai selama ini, si Ultra ini bisa sampai 100 kali. Bisa. Jadi perbedaannya jelas ya sebesar itu dibandingkan yang Ultra. Tapi ini sekali lagi price point-nya berbeda, positioning-nya berbeda. 30 kali zoom menurut gue masih aman. Kemudian ini juga bisa kamera wide, kemudian kamera depannya juga ini bisa untuk ya group selfie bisa gitu. Oh bisa ya. Dan kemudian ada opsi untuk single take di mana kalian bisa ngambil foto langsung jebret banyak dalam cuma sekali take. Dan untuk videonya di sini bisa merekam 4K dengan kamera depan dan belakang dan juga bisa sampai 60 fps untuk depan dan belakang. Di sini ada opsi untuk Pro Video. Pro Video dan Super Steady juga ada ya? Iya, jadi bisa merekam secara manual. Lo mau ngatur ISO-nya, white balance-nya dan lain-lain. Iya. Dan untuk Pro Videonya di sini, ini karena udah updatean terbaru, jadi kalian juga bisa mengatur untuk mikrofonnya. Audionya bisa diatur di sini. Jadi lo bisa pakai mikrofon yang dari handphone, kemudian ada yang pakai eksternal dan juga bisa pakai Bluetooth gitu, Pak. Terus apa bedanya dong Pak? Sama semua. Kenapa? Apa bedanya dong? Nah, pengaturannya di sini lo nggak bisa ngatur mikrofon yang mana, depan, belakang, ataupun itu nggak bisa diatur di sini. Jadi nggak bisa directional. Itu salah satu pembedanya. Itu. Yang kedua itu pasti nggak ada lensa periskopnya. Nggak ada periskopnya. Nggak ada. Iya.
Dan selebihnya menurut gue sama. RAM-nya 8 GB. Iya. Internalnya ini yang gue suka nih. Berapa? Konsisten, Pak. Berapa? Semua seri 128, Pak. Dan kita lihat apakah di sini ada slot micro SD-nya atau tidak. Bapak nadangin apa barusan? Takutnya dual SIM ya. Enggak, micro SD. Bisa. Ini hybrid. Coba lihat. Ini hybrid. ada SIM 1 dan SIM 2 atau bagian SIM 2-nya bisa diganti pakai micro SD. Pak, ini nih. Saya punya memori 512 nih. Daripada sayang, saya pakai. Ya udah sini mana? Saya mau pakai. Jadi nggak masalah 128. Lega. Ya win-win untuk semua. Bagusan di sini dong. Entah kenapa menurut gue ini emang lebih menarik untuk dibeli ya. Ini tapi bener-bener fan edition sih, karena dia dengerin banget maunya konsumen kayak gimana. Kita sebutin aja kekurangan-kekurangan yang dulu ada di S20 series. Dan kita lihat di sini ada apa enggak. Ya. Misalkan pertama, waktu itu keluhan gue adalah storage dan langsung ada. Aman, oke. Refresh rate tinggi 120 ada. Oke. Kamera dulu, karena pas keluar itu update-annya kan belum sebagus yang sekarang. Oh, autofokusnya. Waduh. Ini udah datang pre-install dengan yang udah ada single take dan yang udah ada Pro Video. Betul. Aman. Dan juga ada pengaturan untuk mikrofonnya. Ya. Jadi bisa ngatur pakai mikrofon eksternal bahkan Bluetooth. Betul. Jadi aman banget. Wah gila. Oh, paling yang agak kurang kayaknya sih kalau ngelihat dari box pembelian ya, chargernya, Pak. Oh iya. Itu doang sih, diberikan sedikit kayak itu 15 watt kalau nggak salah tadi ya. Sebenarnya device ini support sampai 25 watt, cuman charger bawaannya itu cuman datang dengan 15 watt aja. 15 watt aja. Itu jadi pembeda karena S20 series yang lain datangnya dengan 25 watt. Jadi bisa gue bilang sebenarnya ini sebagai fan edition ya memang pantas. Apalagi varian warnanya juga banyak banget. Ada 6 ya kalau nggak salah. Ada banyak ya, tapi gue dapetnya yang putih. Ada yang merah, ada merah, ungu, ada putih. Putu Reza dapat merah ya. Putu Reza merah. Tira, Bang Tira tangan merah. belang juga dapat merah. Gue nggak tahu yang lain dapat warnanya apa, tapi gue dapet yang putih. Jadi ya ini sangat-sangat menarik. Sumpah ini menarik banget. Kok saya menyesal ya beli handphone 10 juta ya? Ini harganya sama juga. Oh bapak belum lama beli handphone 10 juta ya? Tapi nggak beli ini. Belum keluar. Menyesal banget sekarang ya. Misal karena ada wireless DeX sih. Ada wireless DeX-nya. Gue gak nyangka dia ada wireless DeX-nya. Di sini ada wireless DeX-nya. Makanya gue gak nyangka. Saya beli deh, Pak. Saya beli. Ya udah kalau dibeli mah gak apa-apa. Oh kan ini Phantom Edition. Ntar saya tebus ya. Wow. Capitalis Edition. Saya beli di sana setengah harga. Wow, lebih kapitalis. Oke deh kalau gitu. Oke, jadi ya paling itu adalah beberapa hal yang bisa kita bahas. Selebihnya sekali lagi itu ya kalian bisa referensinya sama dengan S20 series. Ya. Dan untuk detail spesifikasinya kalian bisa cek link di deskripsi untuk lebih jelasnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Samsung Indonesia udah mengizinkan gue untuk menjajal ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe ke channelnya Gadgetainment di youtube.com/gadgetainment. Iya gitu. Hafal ya? Mantap ya? Udah latihan? Udah ya. Dan jangan lupa juga buat follow di Instagram kami di @wisnukumoro. Kemudian juga di @gadgetainment_team. Hafal ya? Hafal. Dan Wisnu Kumoro pamit. Devi cabut. Dadah. Bye. Pak, karena namanya S20 FE, berarti ini hanya untuk fansnya aja. Ya, only fans dari Samsung. Oh, tapi E-nya satu, Pak. Hah? FE, harusnya kan FE. E-nya 3. 3 E-nya. Oh iya, soalnya hanya fansnya Samsung ya, only fans. Subscribe lagi. Tapi ada yang bagus, Pak. Apaan? Ada, yang warna putih. Bagus. Oh, Samsung. Belakangnya, ini ramping ya? Ramping. Banyak bolongan. Bentuknya, bukan bentuk ya. Bahannya plastik ya? Polikarbonat ya? Wah, gue nggak tahu sih, gue cuma lihat doang. Bodinya. Iya. Tapi gue juga nggak tahu bodinya. Akhirnya megang tapi enak, Pak. Keset sih. Oh. Nggak ninggalin sidik jari, jadi nggak berbekas ya, Pak. Jadi aman. Nggak ada bekasnya, aman. Aman. Ini gue taruh di belakang aja ya. Nggak berbekas.